Kita akan bahas perbedaan pemakaian aturan tersebut dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Dan sebelumnya kami juga sebenarnya sudah mengundang dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, namun belum bisa bergabung pada malam hari ini. Saya langsung ke Bang Boyamin. Tadi sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan sedikit aturan-aturan yang menjadi dasar yang dikatakan oleh KPK, yaitu pasal 113 KUHP. Namun kan sebenarnya KPK memiliki undang-undangnya sendiri. Jadi sebenarnya aturan mana yang berlaku? Kalau pemeriksaan itu memang bisa di tempat manapun, terutama sebenarnya di kantor pemeriksa. Tapi boleh kalau sakit itu di tempatnya sakit itu memang diperbolehkan alasan patut itu. Tapi yang memeriksa ya cukup penyidik gitu loh, maksudnya gitu. Nah, kalau Pak Firly itu ikut jadi penyidik dan ikut memeriksa, berarti ya pakai undang-undang yang lama. Bukan hanya datang, say hello, salaman, rangkul-rangkulan, terus pergi lagi gitu. Jadi ini yang sebenarnya maunya apa? Kalau mau jadi penyidik ya harus ikut meriksa gitu, duduk di sampingnya penyidik memantau dan juga memberikan pertanyaan. Mestinya kan kalau berita acara pemeriksaan begitu kalau sebagai penyidik gitu. Kalau mau turun, atau juga kalau mau turun jadi penuntut ikut sidang di pengadilan kasus-kasus besar ikut melakukan penuntutan. Sebagaimana Jaksa Agung Jeffrey Thomas di Malaysia itu waktu 1MDB Najib Razak ikut memimpin sidang Jaksa Agungnya gitu. Jadi itu kalau pakai undang-undang yang lama tahun 2002 nomor 30. Tapi karena ini sudah direvisi tentang pasal 21 ayat 4 tadi yang kamu jelaskan tadi ya nggak bisa lagi sebenarnya aturan Pak Firly datang ke sana karena terkunci oleh pasal 36 yang kamu bacakan tadi dengan alasan apapun. Jadi artinya tidak ada alasan apapun untuk bertemu itu dalam keadaan terbuka atau tidak terbuka sama aja. Pimpinan KPK itu tidak boleh lagi. Apakah itu artinya Bang Boyamin? Urusan tersangka pemeriksaan ya Bang Boyamin gitu loh. Pimpinan KPK nggak usah. Bang Maunya Boyamin, pimpinan KPK ini kita buat menjadi manusia setengah dewa. Jadi biarlah dia kebijakan, biarlah dia mendrive atau memimpin KPK itu dari ruang-ruang gelapnya, ruang-ruang seperti katakanlah kalau bicara ini negara Amerika direktur FBI atau Bang Boyamin, apakah itu artinya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, Bang? Bang, apakah itu artinya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan karena sebenarnya yang berlaku adalah pasal terbaru, undang-undang terbaru yang 2019? Ya, pasal 36 kan tidak dicabut, ya. Gitu kan? Dan junto pasal 65 ancaman hukumannya kan kalau melanggar pasal 36 itu kan ancaman hukumannya penjara 5 tahun bahkan. Jadi itu berarti kan DPR memandang itu masih perlu, buktinya tidak dicabut kok. Justru yang pasal 21 ayat 4 itu tentang penyidik dan penuntut dicabut. Artinya pimpinan KPK itu biar di level tertinggi, tidak usah jadi penyidik dan penuntut. Maka pasal 36 masih dipasang. Jadi ini itu jelas-jelas maunya DPR dan di pemerintah sejak dulu sampai sekarang menginginkan pimpinan KPK itu manusia setengah dewa yang steril, tidak berkomunikasi, tidak berhubungan dengan pasien-pasiennya KPK gitu. Bukti kemarin Bu Lili Pintauli melakukan hubungan komunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai diberi sanksi tegas kan itu. Sehingga dan tadi kemudian juga masih berkomunikasi berurusan dengan motor GP padahal di Pertamina itu sedang diselidiki tentang dugaan Bang Boyamin tadi sempat di-highlight oleh Bang Boyamin. Diselidiki. Jadi ini apapun Pertamina tanda kutip itu kan pastiannya KPK. Nah, baik, Bang Boyamin tadi juga sempat di-highlight Bang Boyamin. Diperbolehkan gitu. Masa pada Pak Firly tidak berlaku pasal 36 itu kan gitu. Bang Boyamin tadi juga di-highlight oleh Bang Boyamin mengenai tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Nah, salah satu dalih yang dikeluarkan oleh KPK bahwa keikutsertaan pimpinan ini sebelumnya sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan segala pihak internal, kemudian juga didiskusikan dengan kuasa hukum dari Lukas NMB, dan terakhir yang di-highlight juga oleh KPK adalah dipublikasikan ke masyarakat. Berarti ini tidak berlaku ya, semestinya tidak bisa dijadikan alasan. Pasalnya kalimatnya itu tanpa dengan alasan apapun. Jadi alasan apapun terbuka tertutup sama aja nggak boleh. Dan saya dulu pernah memperkarakan pimpinan KPK sebelumnya dengan pasal 36 ini karena diduga melakukan pertemuan di daerah Jakarta Timur dan itu waktu itu diproses segala macam tapi keburu berakhir masa jabatan ketua KPK yang saya laporkan itu dengan pasal 36 junto pasal 65 ini. Jadi saya hafal pasal ini karena pimpinan KPK sebelumnya pernah ada yang saya perkarakan itu tapi saya tidak terlalu saya buka waktu itu. Jadi, yang mana? Baik. Yang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri atau dianalisa atau disinggir-singgiri lagi dengan alasan sedang menjalankan tugas.
Baik, nah yang paling yang sederhana menarik juga Bang Pak Boyamin. Ketua KPK ini datang ke sana izin Dewan Pengawas nggak supaya tidak ada masalah dengan Dewan Nah, Etik ini, Mas? Kan Bang nggak ada. Boyamin menyatakan Dewan Pengawas pada 24 Oktober yang lalu dari pernyataan Albertina Ho mengatakan bahwa kalau dalam rangka pelaksanaan tugas tidak dilarang. Dan kemudian karena tidak dilarang sehingga tidak membutuhkan izin dari Dewas. Itu kata Albertina Ho. Bagaimana, Bang? Lah, itu Bu Albertina sendiri kan, secara pribadi pendapat. Apakah itu secara lembaga Dewan Pengawas? Itu kalau nanti ada yang melapor ke Dewan Pengawas, mau tidak mau harus dilakukan penyelidikan dan analisa dan treatment berikutnya, apakah itu pelanggaran etik atau tidak. Nah, soal menjalankan tugas kan juga harus dinilai seperti apa tugas yang memang mengharuskan Pak Firly ke sana. Urgensinya, kapasitasnya, terus kemudian juga tindak lanjutnya ada nggak dengan Pak Firly datang ke Jayapura ini, kemudian apakah kemudian minggu ini atau minggu depan akan dilakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan dan penahanan Pak Firly. Kalau sakit memang kemudian dibantarkan. Kalau tidak ada kan berarti tidak ada urgensinya. Untuk apa? Nah, gitu loh. Jadi sesuatu yang pada posisi retorika dan narasi, bahkan politisasi atau sebenarnya menjalankan tugas beneran gitu. Jadi sesuatu yang masih tetap perlu perdebatan. Dan gini Caca, udahlah saya ini kan pendukung berat Pak Firly Bahuri. Ya. Nah, saya ingin supaya ini melepaskan perdebatan ini, saya mau maju ke Mahkamah Konstitusi, pasal ini mau saya uji, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kecuali dimaknai tidak berlaku untuk Pak Firly. Gitu. Mudah-mudahan MK nanti mengabulkan gitu. Apakah berarti Bang Boyamin, gitu, Bang Boyamin dengan maki daripada ini menjadi retorika perdebatan yang nggak jelas ini padahal hukumnya baik, itu jelas, artinya gitu, Bang Boyamin, saya konfirmasi ya Bang Orang pun Boyamin. bahkan sudah mengatakan ini full toid pidana, sudah sempurna dilakukan sebuah perbuatan pidana. Gitu. Saya konfirmasi ya Bang Boyamin, itu artinya Bang Boyamin selaku koordinator MAKI ini akan melaporkan ke MK. Ya, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan dan hanya berlaku tidak berlakunya pasal 36 itu bagi Pak Firly gitu. Baik. Atau yang dikatakan tadi intinya sedang menjalankan tugas gitu. Itu bisa dinyatakan berlaku atau tidak berlaku untuk hal-hal alasan itu. Jadi dimaknai. Jadi saya memang mau maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan pasal ini sebenarnya seperti apa sih pelaksanaannya. Tidak jadi perdebatan seperti ini. Dan harapan kita ini kan memang pimpinan KPK ini menjadi manusia steril, manusia setengah dewa yang pada posisi yang menjadi memimpin ini dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak perlu menangani di penyidikan dan penuntutan. Buktinya DPR dan pemerintah dalam revisi tahun 2019 kemarin kan dihapuskan pasal tentang penyidik dan menuntut pasal 21 ayat 4 tadi yang kamu bacakan saja. Baik Bang Boyamin, selain memang diduga melanggar undang-undang yang ada, apakah perlakuan ini dapat dikategorikan atau diduga dikategorikan sebagai perlakuan istimewa? Karena kan kemarin-kemarin tidak ada yang seperti ini ya. Sebelumnya saya yakin mulai Pak Taufikur Rahman Ruki, Pak Antasari Azhar, saya jadi kuasa hukumnya gitu, nggak pernah cerita kok bahwa mereka ketemu dengan ini. Di ruangan KPK aja nggak pernah ada pimpinan KPK mendatangi pemeriksaan orang saksi maupun seorang tersangka. Nggak pernah ada. Ini sesuatu yang memang diistimewakan. Saya khawatir nanti setiap tersangka ketika sakit atau tidak sakit pun jauh minta dikunjungi ketua KPK supaya mau diperiksa misalnya. Tapi dampaknya jadi panjang ya Bang ya? Sebenarnya saya menuntut Pak Firly dan KPK juga ke depan apapun hasil dari dokter itu sehat atau tidak sehat, itu harus dilakukan upaya paksa karena konsisten dengan programnya Pak Firly bahwa pengumuman tersangka itu harus bersamaan upaya paksa, yaitu penahanan. Nah, nanti dengan ditahan, itu artinya kalau memang sakit dibantarkan gitu loh. Dan dibantarkan boleh berobat di rumah sakit Om6. Saya kan masih meragukan sampai sekarang sakitnya seperti apa. Dokter belum mengumumkan, karena kalau sakit kok tidak Om6, kok hanya di rumah aja terus. Efek dominonya sebenarnya seperti apa sih Bang Boyamin kalau ini dibiarkan? Ya, KPK menjadi stereotip orang kantor Polsek Kuningan, ya, karena sudah tidak bernilai lagi bahwa KPK, polisi aja Kapolri, Kapolda, Kapolres itu tidak pernah mendatangi tersangka yang sakit gitu, pasti penyidiknya kalau kasus-kasus korupsi. Nah ini kok kemudian KPK malah seperti itu. Netizen itu sudah saya baca dalam seminggu ini bagaimana mereka pikuk mengatakan bahwa
bahwa KPK betul-betul hancur ke titik nadir karena peristiwa ini. Ini yang sebenarnya dampak dominonya banyak hal nanti. Masyarakat tidak mendukung lagi, wibawa KPK sebagai jatuh, dan kemudian akan banyak perlawanan-perlawanan. Jadi nanti kalau ada yang korupsi bisa mengerahkan massa. Kemudian kalau ini juga seperti yang katakan tadi, semua bisa manja minta didatangi oleh ketua KPK atau pimpinan KPK setiap perkara-perkara yang proses-prosesnya sedang ditangani oleh KPK. Dan sebenarnya ada di peraturan Dewan Pengawas KPK itu mengatakan dalam menjalankan tugas boleh aja ketemu dengan tersangka. Memang penyidik memeriksa tersangka otomatis kan ketemu kalau menjalankan tugasnya, memang tugasnya penyidik gitu. Dan itu atas izin atasan otomatis diperintah atasan kalau peraturan Dewan Pengawas. Tapi kalau pimpinan KPK izin siapa? Atasannya kan sudah nggak ada lagi. Karena pengawas itu sekarang bukan atasan lagi, karena penyitaan, penggeledahan, penyadapan tidak perlu izin Dewan Pengawas karena sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejajar. Maka artinya itu tidak berlaku untuk pimpinan KPK, tetap berlaku pasal 36 di peraturan Dewan Pengawas dan juga ketentuan-ketentuan yang lain yang UHAP juga gitu. Itu adalah berlaku untuk penyidik dan penuntut. Nah, sementara pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut. Ya, berarti pasal 36 dong, untuk pasal 25 yang mengatur sanksi bagi pimpinan KPK yang bertemu dengan tersangka dengan alasan apapun. Itu dilarang. Baik, Bang Boyamin. Baik, Bang Boyamin, kita akan tunggu Maki ini akan mengajukan ke MK sehingga dampak domino terhadap KPK ini tidak benar-benar terjadi. Terima kasih, Koordinator Maki. Terima kasih saja CNN. Boyamin Saimin telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.